Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Syaratnya syahadat itu ada 4. Nomor 1 harus mengucapkan. Nomor 2 harus mengerti. Artinya hatinya sudah makrifat kepada zat Allah. Nomor 3 harus bisa membenarkan. Artinya harus berjumpa dengan zat Allah. Yang nomor 4 harus mengamalkan. Artinya harus mau melaksanakan perintahnya zat Allah. Sudah keterangan. Syahadat itu ada syaratnya. Tapi kalau tidak membuka pelajaran tauhid, insya Allah jarang diterangkan. Memang pelajaran yang paling lengkap itu adalah pelajaran tauhid. Dalil-dalilnya juga seperti itu. Semuanya diambilkan dari Al-Quran. Saking benarnya ajaran akidah. Akidah termasuk tauhid ini, akidah akhlak, aqaid. Orang membaca syahadat itu syaratnya harus 4. Syarat itu apa? Syarat itu perkara yang harus ada sebelum melaksanakan. Kalau rukun kan sedang. Kalau syarat mengamalkan sesuatu, syaratnya harus ada. Berarti orang membaca syahadat, ya secara umum aja lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan diucapkan. Nah, itu harus diucapkan. Kalau membaca syahadat tapi diangan-angan, kira-kira boleh apa tidak? Diangan-angan gini. Jangan saja, tapi enggak diucapkan. Enggak boleh, itu syarat kok. Syaratnya harus diucapkan. Diucapkan berarti tempatnya ngucap di mulut, garis miring laisanun atau lesan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, diucapkan. Arabnya ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diucapkan. Tidak boleh diangan-angan, tidak boleh dibatin. Karena mengucapkan bukan ilmu batin, tapi ilmu dohir. Dohir itu bagian luar, batin itu bagian dalam. Dohir itu termasuk syar'i, batin itu termasuk hakiki. Kalau mengucapkan ya sudah. Dalam suatu tempat atau forum ini, saya kira kalau mengucapkan sudah. Masa ada belum bisa baca syahadat? Bisa semua kan ya? Ya bisa semua. Ya mudah-mudahan nggak ada yang nggak bisa. Insya Allah bisa semua, diucap aja bisa. Ilmu syariat kan, mengucap itu ilmu syariat, berarti kita membaca usolli, nawaitul wudu'a, terus membaca syahadat, itu adalah syariat dan harus diucapkan. Karena syariat itu memang tempatnya di mulut.
gunanya supaya diucapkan. Kalau torekot di mana? Di hati. Kalau hakikat di nyawa. Kalau marifat perasa. Ilmu 4 ada kedudukannya. Jadi enggak asal ilmu gitu saja, tidak. Ada kriterianya, ada aturannya, ada rumusnya. Apalagi membaca 2 kalimat syahadat. Nomor 1 kalau ngucap saya kira seperti itu. Insya Allah pada cabang 12 ini termasuk Surabaya adalah pandai untuk nomor 1. Mengucapkan saja. Nomor 2 lain. Sekarang nomor 2. Syaratnya syahadat nomor 2 adalah harus mengerti. Kalau mengerti tempatnya di mana? Ngerti. Ngerti itu tempatnya di hati. Bagaimana hatinya? Hatinya harus mengerti. Lah mengerti itu kalau di bahasa Al-Quran kan, di bahasa Arab kan, iku makrifat. Makrifat itu artinya kenal, mengerti, tahu. Berarti Allah itu bisa dimengerti, bisa diketahui, bisa dilihat. Akhirnya ada kata-kata syahadat yang urutan kedua ini, yaitu syaratnya harus mengerti. Kalau tidak mengerti, itu namanya munafik. Harus mengerti supaya tidak kejatuhan hukum yang namanya munafik atau yukadzibu biddin, enggak tepat sesuai dengan aturan. Makrifat itu apa maknanya? Ya, mengetahui. Apa bisa Allah diketahui? Ya bisa. Kalau enggak bisa ngapain ada kata-kata syahadat? Syahadat adalah menyaksikan. Syaratnya harus makrifat. Lah saya bagaimana ini Ustaz? Bagaimana? Saya belum tahu barusan ngaji. Enggak apa-apa. Memang ngaji tauhid ini ngajinya orang yang belum tahu. Ngajinya orang belum tahu. Walaupun tahu, seperti saya sendiri dimakrifati, diuji oleh guru saya. Walaupun saya tahu, saya malah ibarat orang makan itu malah gedu. Makannya itu malah nafsu makannya malah bertambah. Jadi kita itu kalau membaca syahadat harus ngerti, harus makrifat. Adapun sini panjenengan barusan ikut ngaji, biar enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ini bagi orang yang baca syahadat, yang betulan ibarat nyopir kendaraan itu bukan belajar lagi. Memang betul-betul sudah bisa. Nah ini syahadat melihat itu kalau orang yang betul-betul sudah selesai ngaji tauhid. Makrifat berarti artinya mengetahui kepada yang disahadati. Disahadati. Saya bersaksi bahwa ini adalah meja. Misalnya seperti itu. Nah, berarti saya tahu kalau potongan seperti ini adalah meja. Syaratnya harus seperti itu. Kalau enggak seperti itu berarti kita membaca syahadat syaratnya kurang. Ibarat orang sholat tempatnya banyak kotoran. Ibarat orang sholat kita tidak berpakaian tapi aurat masih terbuka. Kalau memang syahadat tidak melihat kepada yang disaksi,
yang disekseni, maka orang itu sama dengan melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan syaratnya. Ibarat sholat nggak pakai wudhu. Kalau tidak melihat kepada zat, ibarat orang sholat nggak pakai wudhu. Ini kalau di senter, kalau dilihat, kalau dicermin dengan ilmu tauhid. Kelemahan jenengan nomor 2. Kalau ngucap nggak ada kelemahan ini, pandai-pandai. Jamaah sini dilawan. Pandai ngucap. Enak dibaca. Apalagi yang mau kawin atau nikah, ya dihafalkan. Ya dihafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi marifat itu mengetahui, diketahui dulu baru bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat. Karena kalau tidak melihat bukan syahadat. Termasuk kereng apa enggak? Kalau kereng mohon diingatkan supaya agak sabar dikit. Supaya agak dikit. Yang kereng bukan yang ngajarkan. Memang pelajarannya kereng. Orangnya biasa. Orangnya biasa makan ikan lento ya sabar kok. Kerupuk saja sabar. Tangan ditaruh pada garam, taruh pada nasi sudah sabar, enggak apa-apa. Tapi pelajaran waktunya ke utara ya saya katakan ke utara. Waktunya ke selatan saya katakan ke selatan. Karena saya enggak berani menipu seperti ini karena Allah di depan saya. Janggal enggak? Allah di depan saya. Kalau orang tidak ada tauhidnya, di depan saya itu adalah HP. Nggih. HP, tapi kalau ditauhidi, semua selain zat tidak ada. Al-kaun. Al-kaun itu adalah barang selain zat. Al-kaun, makhluk. Atau juga disebut mungkin. Kalau kita bersyahadat tidak boleh melihat apa-apa. Yang dilihat adalah zat. Zat itu apa? Kahanan. Ora jisim, tidak ada fisik. Dulu insya Allah sudah saya buka pada pelajaran awal. Nomor 3 syaratnya orang membaca syahadat harus bisa membenarkan. Benar tak ini meja? Dibenarkan. Oh iya benar ini. Oh iya benar. Nomor 3, berarti kalau membaca syahadat harus membenarkan yang saya syahadat itu mana. Ibarat orang makan, yang saya makan itu makanannya mana. Nah itu seperti itu. Kalau kita makan tidak tahu yang dimakan, sama dengan orang syahadat tapi tidak tahu yang disahadati. Tidak tahu tidak bisa membenarkan. Oh iya, ini saya menyaksikan ini kalau ini adalah meja, contohnya seperti itu. Kalau membaca syahadat, rasanya kita itu banyak salahnya, terus banyak salahnya. Yang benar cuma nomor 1 tok. Benar. Ya benar nomor 1. Ya benar saja ucapan. Ya, saya bersaksi gitu aja kadang-kadang baca syahadat ya enggak jadi syahadat 100% kok. Ada anak rumahnya dekat musola. Entah sehari-harinya bagaimana. Diajari waktu nikah itu enggak bisa. Jadi membaca syahadat itu diajari sudah baleni mana sampai 3 kali. Rumahnya dekat dengan musola. Menani nyoado. Ya, tapi enggak berarti orang yang jauh lalu enggak bisa ya enggak.
Enggak seperti itu. Itu kok maksudnya itu kok ada umat seperti itu gitu. Jadi ya dicocokkan lah kalau dekat dengan musola. Ya enggak berarti musola yang didatangi orang banyak, enggak. Ini ada bisa jadi musola kok. Itulah jadi musola, belakangnya kursi, sendanane kursi. Oh, buktinya saya kemarin sholat di situ. Ya musola ini. Musola dengan langgar itu besar mana sih? Besar mana musola dengan langgar? Ya besar langgar. Kalau tempat sholat di dalam rumah itu adalah musola. Kalau didatangi orang banyak, orang kampung, itu bukan langgar. Langgar ya? Nggih, langgar. Kalau agak besar, masjid. Besar nggih masjid. Nggih, monggo. Monggo, selamat datang. Monggo. Nggih, monggo. Nah, silakan. Monggo. Monggo. Masuk semuanya. Nggih. Selamat datang Bapak Ibu untuk ngaji ilmu tauhid. Kalau orang mengatakan bahwa tauhid adalah aliran, mohon dibenarkan. Ilmu tauhid bukan ilmu aliran. Karena kalau aliran itu air dan listrik. Tauhid bukan aliran tapi ilmu. Buktinya buku yang kita pegang masing-masing, coba dilihat, ilmu tauhid. Masa aliran tauhid? Orang kadang-kadang ngawur bicaranya. Seperti itu. Ya biarlah, asalkan gak makan pager gitu aja. Ada Bu makan pager. Oleh cabang 12 dilarang makan pager. Gak makan nasi boleh. Ujian pekat adalah puasa. Karena kita walau ada makanan ranking 1, kita harus tegas. Tidak mungkin kamu akan saya makan. Tapi ya jangan keterlaluan, awas nanti setelah maghrib. Es cincau beleng 1 rantang. Apa lagi? Ya es campur. Ya jangan seperti itu. Malah enggak senang Allah, malah orang seperti itu. Untuk membaca syahadat, syarat yang ketiga harus bisa membenarkan, menyaksikan. Oh iya benar ini adalah meja. Kalau menyaksikan kepada zat Allah, berarti harus benar melihatnya. Oh iya, benar ini adalah zat Allah. Syahadatnya menghadap ke sana, ya di sana melihat zat Allah. Kalau syahadatnya melihat ke kiri, ya ke kiri melihat zat Allah. Ngikuti dengan keterangan yang saya sampaikan, berarti Allah itu di mana? Yang kita syahadati itu di mana? Di mana, Bu? Allah yang kita syahadati di mana-mana? Apa di suatu tempat? Ya di mana-mana. Di mana-mana ada. Di jalan tadi ada. Di balai ruang tamu ini ada. Di pawon sana tempat masak ada. Di dalam jeding situ ada. Terus tidak adanya di mana? Atau tidak adanya kapan? Tidak ada terus. Ada terus. Di sini loh. Saya mengatakan, kalau saya menghadap ke sana, berarti kan saya harus berhadapan dengan zat Allah. Makanya zat Allah itu qoribun, artinya dekat, zat. Jadi tulisannya adalah D Z A T. Kalau ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia.
Kalau ditulis bahasa Arab, zal, alif, ta. Cuma 3. Makanya tulisan Arab itu lebih ramping dibanding tulisan Indonesia. Alhamdulillah misalnya ditulis dengan bahasa Arab ramping. Itu Indonesia, wah banyak. Banyak. Terus nomor 3 berarti selesai. Selesainya bagaimana? Harus bisa membuktikan adat dulu baru bersaksi. Ini baru syarat. Belum nanti rukun, belum nanti batal. Masih banyak. Berat-berat toh, enggak apa-apa dah. Kalau keberatan enggak ikut ngaji enggak apa-apa. Kalau keberatan, memang pelajaran ini berat loh ya. Kalau sekarang masih enteng, masih halaman 2. Halaman 2. Besok kalau halaman 7, 8, 9 malah berat lagi. Anehnya pelajaran makin lama makin berat, malah enteng. Loh kok ada? Ya diikuti aja lah. Enggak usah banyak bertanya. Tanya terus enggak pakai ngaji, hasilnya gegeran. Tukaran. Iya. Nomor 4 syaratnya orang syahadat adalah harus mengamalkan. Lah mengamalkannya kita melaksanakan sholat itu apa? Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itu mengamalkan. Lah mengamalkan itu harus kita laksanakan sholat. Sholat apa sembahyang? Kalau sholat itu sebenarnya bukan yang diawali dengan adzan, itu tidak sebenarnya ya. Tapi kalau kita toleran ya nggak apa-apa lah jenenge sholat. Sholat itu sowan ora tahu telat. Ingat kepada Allah, nggak ada senggang lalu, ada waktu terbuang tidak ada. Tapi kalau sembahyang terbuang, tadi adzan, sekarang lo diem. Nanti ketemu asar baru adzan lagi. Itu sembahyang. Ngamalkan itu melaksanakan berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itu mengamalkan. Jadi kalau membaca syahadat jangan sampai tidak sholat. Ada orang pandai syahadat tapi nggak sholat. Ada ya? Ada yang sholat tapi nggak pandai membaca syahadat. Ada yang enggak sholat, yang enggak pandai membaca syahadat. Ada yang sholat juga pandai membaca syahadat. Terus kita yang mana? Ya. Kalau bisa ya sholat, ya cocok membaca syahadat. Kesimpulan yang dapat diambil untuk yang nomor 4, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang pokok adalah sholat menurut bahasa Arab. Kalau bahasa sini sembahyang. Sholat dengan sembahyang saya artikan sama lah, juga enggak bingung. Ya gitu aja. Cuma alih bahasa. Alih bahasa. Terus intinya sholat, hati-hati. Intinya sholat terletak pada seperti ini. Ini dosa ya terlalu besar dosanya. Kalau diampuni dosanya sampai bersih. Kebalikannya. Kalau kita membaca syahadat, ngamalkan tangannya seperti ini. Asyhadu alla ilaha il. Jangan sampai lurus 90 derajat. Jadinya enggak benar. Ini aja. 45. Jangan sampai 0%. Kalau 0% seperti ini, masuk syahadat asyhadu alla ilaha illallah, enggak cocok. 0%. 45 aja. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini nomor 4 ini. Kalau gini, asyhadu alla ilaha illallah, enggak cocok. Sebentar lagi akan dihukumi makruh. Apalagi gini. Wah, apalagi gini tapi diobah-obah gini, digerak-gerakkan, diberhentikan. Mulai sekarang
Jangan diamalkan seperti itu. Salah. Hukumnya syirik. Kenapa? Karena dianggap Allah itu gerak. Padahal Allah itu bako. Bako itu tetap. Tidak boleh digerak-gerakkan seperti ini. Biasanya orang yang tauhidnya mentah digerakkan seperti ini. Memaknai bahwa Allah itu berubah-ubah. Gak berubah. Gak kecil. Gak besar. Terus gak basah. Dibakar gak bisa terbakar. Berarti bako harusnya. Ya diam aja seperti ini. Diam semuanya. Hatinya juga diam. Jangan-jangan ini diam. Hatinya sampai di Blitar sana. Ini langganan untuk cabang 12. Langganan. Ya enggak apa-apa. Langganannya nanti dipotong. Alihkan saja. Di sana langganannya kurang. Ya. Bisnis soalnya ya. Seperti itu. Ini para jamaah ternyata syaratnya syahadat ada 4. Evaluasi sekarang. Sampean 4 syarat ini kira-kira yang mana yang sampean miliki? Diurut lagi. Nomor 1, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah bisa atau belum? Sudah. Mungkin nomor 1 sudah ini. Sukses. Wah. Nomor 2, nanti dulu. Harus mengerti. Tempatnya mengerti di dalam hati. Mengerti apa? Mengerti kepada zat Allah. Aku sudah ngerti apa enggak zat ini. Nah, itu rasa-rasanya masih tanda tanya. Tanda tanyanya enggak kecil, malah besar. Mengerti apa belum? Nah, ini kecil lah ini. Nah, ini enggak besar ya. Sudah mengerti apa belum? Nomor berapa? Nomor 2. Berarti tanda tanya nomor 2. Nomor 3 kita membaca syahadat sudah bisa ngecek dah. Bener membenarkan itu ngecek. Saya cek dulu. Benar tak ini halaman 2. Oh iya ini yang babnya ini pada halaman 2 lo ngecek. Saya sudah ngecek Allah. Ngecek Allah, zatnya Allah. Wah, ini tanda tanya ini. Nomor 3, saya anggap masih PR saja, okay? PR, masih belum ngecek maksudnya. Ibarat sampean bisnis, kirim barang, belum sampai cek. Berarti kan hatinya masih ragu, benar apa enggak ini? Loh, enggak boleh syahadat ragu, enggak boleh. Harus tepat. Nomor 4, kudu mengamalkan. Harus mengamalkan. Mengamalkan berarti kan sholat. Sholatnya kan sudah tiap hari. 24 jam berarti 5 kali. Sudah kan? Sudah. Tapi tahu kepada yang disembah sudah atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti yang pasti sampai memiliki syarat sebanyak 4, cuma nomor 1. Nomor 1. Itu saja disuruh syahadat ya belum tentu fasih. Berarti ya saya anggap saya maklumi lah. Nomor 1 sudah sukses. Nomor 2 belum sukses. Nomor 3 belum sukses. Nomor 4 belum sukses. Berarti syahadatnya enggak jadi. Sudah titik.